Tak ada yang mustahil ketika cinta sudah berbicara. Keajaiban cinta ini pula lah yang tengah menghiasi hari-hari Hengky Kurniawan dengan indah. Bagaimana tidak, memiliki rentang usia yang jauh 11 tahun lebih tua dengan status duda satu anak, tahu tak membuat Sonia Fatmala sang kekasih gentar berpikir 1000 kali dan menolak ketika berusaha dipinang Hengky untuk menjadi istri keduanya. Bahkan dengan terang-terangan, Sonia mengakui bahwa ada sisi romantis di balik keputusannya untuk siap menerima Hengky sebagai calon suami. Nggak jauh mbak perbedaannya mbak, cuma 11 tahun. Kalau ditanya siap nggak siap, serahin aja main di atas. Kalau misalnya memang dilancarkan, betul. Antara genteng sama atap. Lucu ya dia kan? Nah, ini nih gini-gini nih kadang-kadang walaupun jayu sih, tapi berusaha membuat saya tersenyum. Ya, Sonia Fatmala memang bukan yang pertama, tapi bisa jadi Sonia lah wanita terakhir yang akan mengisi hati Hengky sebagai istri. Langkah Hengky untuk menikah yang kedua kalinya dengan Sonia pun seakan semakin mantap, karena kabarnya bahkan keluarga Sonia pun tak keberatan dengan status Hengky yang seorang duda dengan satu anak. Orang tua saya open minded sih, maksudnya dia bukan orang tua yang terlalu mencampuri urusan saya. Kebetulan menserahkan, tapi tetap pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Tetap ngedoain aja, ngedukung, tapi tetap mantau. Alhamdulillah kalau mamanya Sonia sih open minded sama open house. Saya kalau datang ke sana ya alhamdulillah disambut dan memang open the door juga. Sejauh ini sih baiklah komunikasi. Kalau saya sih anti trauma lah ya. Terus kegagalan itu bagian dari proses kehidupan yang memang harus saya jalani gitu. Terus ya belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan. Tentu kan kita pengennya nggak gagal lagi dong. Kita tentu pengennya langgeng lah gitu. Jadi ya belajar dari kemarin aja kita supaya lebih baik lagi nanti. Kini kabarnya Hengky bahkan telah memilih tanggal istimewa yaitu 21 Oktober 2015, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun, sebagai tanggal pernikahan dengan Sonia. Mungkinkah Hengky akan menyalip Kristi Jusung sang mantan istri yang telah lebih dulu menikah namun gagal di bulan Oktober nanti? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Yang pasti, Hengky tak mampu lagi untuk hidup sendiri tanpa cinta. Dan cinta itu kini ditemukan Hengky pada pendaran pesona sosok Sonia Fatmala. Saya juga hidup sendiri tuh nggak enak sebenarnya. Bismillah, doain yang terbaik. Yang pasti kita kan berusaha ya. Terus niatnya memang ya, tahun ini ibadah. Terus biasa sudah mengutarakan niatnya sama Sonia. Ya mudah-mudahan lah Oktober nggak ada halangan. Kenapa Oktober sebenarnya itu juga masih ini ya, kita masih mikir juga. Kalau saya sih umat Islam semua bulan baik, tapi karena saya orang Jawa tentu ada hitung-hitungan. Kalau bulan nikah kan biasanya kalau nggak akhir tahun, awal tahun. Ya mungkin mulai dari Oktober, kalau nggak ya mungkin November. Kita lihat nanti hari yang baik aja. Sudah berbicara dengan pihak keluarga? Saya kalau ketemu mamanya Sonia sudah. Kalau Sonia mungkin nanti ya tanggal 19 ketemu dengan keluarga. Acha Septriasa dan Wulan Guritno sama-sama membintangi film terbaru berjudul Nada Untuk Asa. Di film tersebut Acha berperan sebagai Asa, sedangkan Wulan berperan sebagai Wanda. Kedua karakter tersebut memiliki persoalan hidup yang berbeda. Asa mengidap penyakit yang tak biasa yang berpengaruh terhadap karirnya dia, sedangkan Wanda memilih tidak menikah plus mengidap penyakit AIDS. Tapi sikap mereka terhadap persoalan tersebut berbeda. Asa selalu bersikap positif, sedangkan Wanda cenderung pesimis, hingga ia kehilangan cinta dalam hidupnya. Tapi mengapa Acha merasa ada ketertarikan batin dengan film tersebut? Sebagai Asa, jadi perannya ini sebenarnya agak unik karena waktu saya ditawarin peran ini, kamu sebagai Asa ya, terus saya pikir, Asa itu kan nama kecil saya dipanggilnya tuh bukan Acha zaman dulu, dipanggilnya De Asa. Jadi pada saat dikasih tahu kalau saya filmnya Nada Untuk Asa, terus perannya sebagai Asa, saya langsung kayak ya ada keterkaitan batin aja, langsung kayak pengen mainin film ini gitu. Ini karakternya adalah seorang anak yang dia menderita penyakit yang tidak biasa. Nah, tapi dia di film ini tidak dia tunjukkan dengan
sakit-sakitan, justru malah dengan keadaan yang terancam di PHK sekalipun dia masih menunjukkan sikap positifnya dia untuk tetap ya menyikapi segala sesuatu yang segala keterbatasan dan segala sesuatu yang sangat menjadi problematika hidupnya ini menjadi sesuatu yang selalu positif. Perannya berbeda lagi dari sebelumnya. Perannya cukup berat sih, cukup kompleks. Scene-nya sih nggak terlalu banyak ya kalau di Nada Buat Asa, tapi karena perannya yang kompleks, complicated dan berat itu jadi rasanya kayak 10 film gitu. Soalnya nanggung beban yang sangat berat. Jadi dia ini berproses sampai di usia senja dia itu kehilangan cintanya, cinta hidupnya, terus jadi nggak kawin sampai jadi dia istilahnya nggak kawin plus mengidap AIDS gitu. Jadi mungkin bebannya double ya buat si Wanda namanya. Film Nada Untuk Asa menjadi film ke-22 yang dibintangi Acha Septriasa dalam perjalanan karirnya di dunia entertainment. Kesibukannya dalam karir tidak lantas membuatnya lupa akan urusan asmara. Tahun lalu, Acha bahkan sempat berencana untuk menikah pada tahun 2015 ini. Lantas, benarkah rencana tersebut akan terrealisasi tahun ini? Ditemui kemarin, Acha tidak menjawab secara lugas. Ia hanya berharap keinginannya itu akan menjadi kenyataan entah kapan. Dari flow aja semuanya. Ada kemungkinan rencana menikah di tahun? Doain aja ya, mudah-mudahan. Jadi itu udah tinggal berdoa aja. Apa? Tapi di tahun ini target. Berarti sudah nggak pakai target sekarang Mas. Iya, jalanin aja lah. Berbeda dengan Acha Septriasa, kesibukan Wulan Guritno di dunia entertainment harus terbagi dengan perhatian terhadap buah hatinya, Jeremia Alarik Dimitri, yang menderita nefrotik sindrom 4 bulan belakangan ini dengan gejala awal wajahnya membengkak. Anaknya alhamdulillah berkembang dengan sangat baik sih, prosesnya berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi kalau di nefrotik sindrom itu yang utama adalah kuncinya itu harus sabar sama disiplin. Jadi disiplin obatnya, makanan yang masuk itu juga udah berbeda dengan kita karena dia kan nggak boleh garam, itu akan memancing nefrotiknya. Nggak boleh yang kolesterol, nggak boleh makanan olahan, harus makanan yang fresh. Pokoknya kuncinya kalau setiap hari kencingnya itu negatif, bebas dari protein, dosisnya setiap 2 minggu sekali boleh turun. Jadi saya berharap sekarang udah 7,5 kan, 4 bulan kemarin sih negatif terus. Mudah-mudahan 2 bulan lagi nih kalau misalnya lancar, insya Allah setiap hari negatif. Secara kasat udah normal lagi, udah sehat. Cuman tinggal ya ini treatmentnya dihabisin 2 bulan lagi minum steroid. Abis itu dilihat lagi, mudah-mudahan ginjalnya sih udah pinter ya. Kekasih Putri Titian bernama Junior Lim ternyata sangat menggemari wisata kuliner. Bukan hanya wisata kuliner Indonesia, tapi juga wisata kuliner mancanegara. Baginya melakukan wisata kuliner bisa menjadi obat untuk menepis rasa penat dari padatnya rutinitas. Nah lantas, wisata kuliner apa yang sedang ia jajaki? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan persiapan menuju malam puncak Infotainment Awards 2015 sesaat lagi.